Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara kita yaitu Dongeng-Dongeng Anak-anak. Kali ini Mbah Suro akan membawakan dongeng Timun Emas. Nah, dongeng ini berasal dari Jawa Tengah. Alkisah dimulai dengan kehidupan Mbok Sarni. Mbok Sarni itu hidup sebatang kara, sudah tua di tepi hutan tanpa ada yang membantu. Karena apa? Karena tidak punya anak. Sehari-harinya ia bertani dan kalau ada waktu luang dia mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Nah, suatu hari setelah di rumah selesai memasak lalu nyuci, Mbok Sarni akan pergi ke ladang kemudian mencari kayu bakar. Nah, pada saat dia berjalan ke ladang dan nantinya akan ke hutan, tiba-tiba di tengah jalan dia didatangi oleh raksasa gendruwo yang sangat besar dan menghadang jalannya Mbok Sarni. "Hai manusia, aku sudah lama tidak makan manusia. Untuk itu serahkan anakmu, hei Mbok." Aduh, ampun, saya tidak punya anak. Saya sudah tua, tapi tidak punya anak, sehingga tidak mungkin. Ampun, jangan kau siksa aku, jangan kau makan aku. Aku tidak mungkin akan makan manusia tua yang sudah tidak enak. Tapi aku ingin makan manusia yang masih enak. Anakmu, saya tidak punya anak ya buta hijau, ya raksasa. Oh, kalau begitu, tiba-tiba si raksasa mengambil dari sakunya biji timun, warnanya keemasan. Untuk itu, ini saya kasih biji timun, nanti kamu tanam, setelah 1 minggu nanti kamu punya anak. Tanpa pamit, si raksasa itu atau buta hijau itu pergi lagi ke hutan. Tapi ingat, katanya sambil berjalan, nanti setelah 6 tahun anak itu akan saya ambil, akan menjadi santapan yang enak untukku. Sambil berlari dan masuk ke hutan, Mbah Sarni selain senang juga deg-degan, apa enggak. Maka dia kembali lagi ke rumah dan menanam biji-biji timun tadi. Dan biji timun itu makin lama makin subur. Dan betul juga, setelah 1 minggu ternyata dilihat di antara buah timun itu ada satu buah timun yang sangat besar dan warnanya seperti emas. Maka dia memetiknya dan hati-hati lalu dibawa ke dalam rumah. Dan untuk memotongnya, Mbah Sarni sangat hati-hati. Tapi tidak dipotong, dibelah dan sangat hati-hati. Dan ternyata setelah dibelah, di dalamnya ada seorang anak bayi perempuan sangat cantik. Lalu digendonglah bayi itu sambil bersenandung la 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 la. Dan anak itu karena dia berasal dari sebuah timun yang berwarna kuning, disebut si timun emas. Beberapa tahun kemudian hidup mereka bahagia dan tanpa disadari waktu sudah berjalan sekitar 6 tahun. Si timun emas lagi cantik-cantiknya seorang anak kecil, rambutnya panjang dan sedang menikmati kehidupan yang berbahagia si Mbok Sarni dengan si timun emas. Tiba-tiba ada suara dari hutan. "Hei Mbok Sarni, sudah saatnya aku akan mengambil anak itu untuk menjadi santapanku." Mbok Sarni kaget. "Aduh, bagaimana ini? Anakku mau dimakan sama raksasa." Mbok Sarni tidak ikhlas, tidak rela, walaupun dulu ia mengiyani atau menyetujui bahwa kalau sudah 6 tahun akan diambil. Sehingga dia berkata,
maaf raksasa hijau, buta hijau, saya mohon 1 malam 1 hari untuk mempersiapkan anak itu ikut dengan kamu. Oh iya. Akhirnya pada malam harinya antara Mbok Sarni dan si Timun Mas tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi ditemui seorang yang kakek-kakek bahwa si Timun Mas harus meninggalkan dan menuju hutan dan membawa 4 syarat agar dia selamat dari kejaran si buta hijau, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Maka bergas-gaslah siap-siap. Dan kebetulan sewaktu mau berangkat datanglah si raksasa. Kata Mbok Sarni, lari Timun Mas. Oh, si raksasa, kurang ajar kamu Mbok, kamu menyuruh anakmu lari, akan saya tangkap. Akhirnya berlari terus Timun Mas dan hampir terpegang sambil menangis, dia melemparkan biji timun. Maka seketika itu juga tumbuhlah hutan timun yang sangat lebat dan si raksasa bisa mengalahkan atau bisa menghancurkan hutan timun itu. Berlari terus Timun Mas dan hampir terpegang oleh si raksasa, dilemparkanlah jarum. Seketika itu muncullah hutan bambu yang sangat lebat mengerubuti si buta hijau. Dengan kekuatan tenaganya si buta hijau masih bisa menghancurkan hutan bambu itu dan berlari keras mengejar si Timun Emas. Kembali lagi sudah hampir kena, lempar garam, akhirnya menjadi lautan garam itu. Dan si raksasa masih bisa mengatasi lautan itu dengan berenang dan berjalan dan sebagainya karena besar sekali, dan bisa ke darat lagi, hampir memegang lagi si Timun Emas. Dilemparkanlah, yang terakhir adalah terasi. Nah, saat terasi dilemparkanlah menjadi lendut atau lumpur yang sangat luas dan sangat dalam, sehingga lama-kelamaan gerakan si raksasa yang ada di dalam lumpur bukannya bisa keluar, tapi malah makin ke dalam lumpur itu. Akhirnya matilah si raksasa atau buta hijau. Maka bergegaslah si Timun Mas lari kembali ke ibunya, yaitu Mbok Sarni, sambil berteriak-teriak. Timun Mas dan Mbok Sarni akhirnya berpelukan sambil menangis. Itulah tadi cerita Timun Mas. Intinya apa? Bahwa kebaikan akhirnya mendapat kemenangan. Mbok Sarni dan Timun Mas berbahagia hidup di desa tersebut. Sekian dulu dongeng dari saya dan Mbak Suro, dan semoga sedikit menghibur di suasana pagi yang cerah ini. Terima kasih.